Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Rizky Saputra sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Satria Rahma. Saya Aryansa Fadrin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang digital marketing. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aryansa Fadrin. Pengertian digital marketing. Digital marketing yaitu suatu kegiatan marketing yang terencana agar konsumen memilih produk kita untuk memenuhi kebutuhan secara digital. Potensi digital marketing. Yang pertama, teknologi semakin go digital. Dua, semakin luasnya internet di seluruh dunia dan Indonesia berada di nomor 3 dengan pertumbuhan internet terbesar di dunia. Yang ketiga, mudahnya marketing di media internet. Fundamental digital marketing. Yang pertama, awareness. Membuat target market kita tahu, yaitu seperti membuat channel marketing kita sendiri. Yang kedua, interest. Membuat target market kita tertarik seperti membuat variasi dan kualitas konten marketing. Yang ketiga, decision. Membuat target market kita yakin, seperti membuat harga kualitas dan promosi yang sesuai. Yang keempat, action. Membuat target market kita membeli, seperti merespon konsumen dan memudahkan dalam transaksi pembayaran. Optimalisasi digital marketing. Mengoptimalisasi pencarian market kita pada media, contohnya pada Google, yaitu membuat key pencarian supaya market kita tampil di halaman utama Google. Membuat channel pribadi yang mudah dicari oleh pengguna internet. 3. Meletakkan market kita di Google Ads supaya menarik perhatian konsumen. Search Engine Marketing. Anda tinggal memasukkan keyword atau kata kunci saja, setelahnya akan muncul pencarian di Google. Anda bisa melihat di paling atas yang ada nama-nama toko atau iklan website tertentu dengan tulisan ads atau iklan. Ini adalah penggunaan nyata dari Search Engine Marketing di dunia internet marketing. Di Search Engine Marketing, Anda bisa memakai berbagai kata kunci yang lebih banyak dan mempunyai intensi pembelian yang lebih akurat. Ini membuat pengunjung yang masuk ke website lebih meningkat secara spesifik. Search Engine Optimist. 50% orang di seluruh dunia mengklik link pertama yang muncul di pencarian Google mereka. 3. Cara Search Engine Optimist. Pertama, temukan kata kunci. Seperti saat kita mencari sepatu lari, maka kita akan mencari di Google sepatu lari. Maka, temukanlah apa pencarian yang paling banyak mengenai suatu objek. 2. Filter berbagai pencarian adalah menemukan kata kunci yang sering muncul, seperti sepatu lebih banyak keluar daripada sepatu lari. 3. Mengambil kata kunci tersebut dan letakkan di website Anda. Social media marketing. Social media marketing adalah salah satu teknik pemasaran yang paling populer dan efektif. Biasanya dilakukan menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Sosial media marketing memiliki banyak potensi untuk berkembang, karena ada peningkatan jumlah orang yang menggunakan media sosial setiap hari. Dengan semua platform baru ini dan fitur-fiturnya yang terus diperbarui oleh perusahaan teknologi, saya yakin strategi ini akan terus berkembang dan tumbuh lebih efektif dari waktu ke waktu. Kelebihan dan kekurangan media sosial. Yang pertama, kelebihan. 1. Selektivitas target audiens, yaitu dapat mengincar audiens yang lebih spesifik. 2. Keterlibatan dalam waktu proses, yaitu keterlibatan konsumen yang lebih aktif. 2. Pengendalian exposure tertentu, yaitu mengatur peletakan kuantitas dan kedalaman informasi. 4. Kreativitas yang tak terbatas. 5. Beban biaya fleksibel, efektif, dan efisien. Kekurangan media sosial. Yang pertama, target audience coverage, yaitu perbedaan metode dan indikator pada audiens. 2. Konten yang berserakan. Banjir konten, banjir iklan. Tantangan menggait konsumen secara khusus.
3. Jangkauan. Selektivitas audien juga membatasi dan jangkauan audien yang luas. 4. Image media. Buruknya image media sosial karena pelanggaran etika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di digital marketing, ada etika dan aspek hukum di media sosial. Ada 6 kategori peraturan sosial media. Yang pertama itu ada proteksi data dan privasi seperti data pribadi. Kemudian ada diskriminasi disabilitas. Marketer harus menyediakan layanan untuk audiens disabilitas. Lalu ada proteksi merek dan hak cipta. Yang keempat, ada hak milik intelektual ketika seseorang yang tidak ingin musik dan lagunya tersebut disebarluaskan. Kemudian ada hukum kontrak seperti pengembalian barang. Dan terakhir, ada hukum periklanan daring seperti endorsement. Lanjut. Dalam membangun digital marketing, kita harus menganalisis. Di dalam digital marketing ada istilah analisis sospek, yaitu komponen pertama dalam analisis sospek ini adalah situation analysis. Situation analysis ini bertujuan untuk melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan pada perusahaan. Pada tahap pertama ini, perusahaan mulai untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan mengenai keadaan internal dan eksternal perusahaan, sehingga mereka tahu kondisi perusahaan pada kondisi pasar. Sesungguhnya, tahapan ini mampu memberikan gambaran mengenai organisasi maupun bisnis dalam melakukan analisis situasi. Yang kedua ada objektif. Pada tahapan ini, pebisnis fokus terhadap tujuan-tujuan yang terukur dan realistis yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan. Penetapan strategi dengan menggunakan metode 5S. 5S merupakan sell, serve, speak, save, dan sisley. Kemudian, rumuskan masing-masing variabel secara smart, spesifik, measurable, action, relevant, dan time relate. Ketiga, ada strategi. Tahap ketiga dalam analisis sospek adalah strategi. Strategi merupakan cara perusahaan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan strategi akan menggunakan metode stop dan seed. Apa itu stop? Stop itu merupakan segmenting, targeting, online value proposition, dan positioning. Pembentukan strategi menggunakan seed. Strategi-strategi tersebut merupakan pedoman yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, ada taktik. Tahap taktik merupakan tahapan keempat yang masuk dalam analisis sospek. Taktik merupakan penjabaran detail dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan untuk melaksanakan sebuah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan digital marketing. Untuk mencapai tujuan tersebut, gunakan strategi 7P, yaitu marketing mix yang berfokus pada atribut-atribut kunci yang perlu diperhatikan perusahaan dalam meraih tujuan. 7P ini diantaranya produk, price, place, promotion, people, proses, dan partnership. Yang kelima ada action. Pada tahapan ini, yaitu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur di lapangan marketplace yang sebenarnya. Dapat dibuat berupa rangkaian proses kerja yang terstruktur dan terjadwal berupa flowchart, Gantt chart, tabel aktivis, base time, dan tak kalah penting mempersiapkan manajemen risiko yang mungkin terjadi saat eksekusi taktik di lapangan. Dan juga harus mempersiapkan siapa, kapan, dan bagaimana yang bertanggung jawab pada setiap bisnis proses. Perencanaan budget, alokasi sumber daya secara detail.
sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Nah, analisis terakhir yaitu ada kontrol. Di tahap terakhir ini, yaitu proses kontrol merupakan tahapan untuk memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah action sesuai tujuan perusahaan sudah berhasil atau belum maksimal. Perhatikan taktik-taktik yang sudah ditetapkan dan lakukan kontrol saat melaksanakan sebuah taktik tersebut. Hal ini dapat disebut key performance indicator. Lalu, alasan mengapa kita harus belajar digital marketing. Alasan pertama itu mudah dipahami karena tidak membutuhkan kepintaran, tapi yang dibutuhkan hanya pelatihan dan pengalaman. Lalu alasan selanjutnya itu digital terus berkembang karena semakin majunya teknologi dan zaman. Digital marketing dapat terintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional. Dan tak kalah penting, digital marketing membantu bisnis kita semakin dinamis. Lalu di digital marketing, peluang pekerjaan digital marketing sangat luas. Dan yang terakhir, alasan mengapa kita harus belajar digital marketing yaitu digital marketing dapat menghemat anggaran pengeluaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.